Bab 3276. Pekerjaan baru. Ada apa? Apa aku salah melakukan modifikasinya? Tidak salah. Pria parubaya itu berkata. Ada banyak komponen non-standar di mobil Anda. Komponen-komponen itu pasti dibuat khusus. Sambil berbicara, pria parubaya itu tak bisa mengalihkan pandangannya dari mobil itu, terus-menerus merasa takjub. Komponen standar tidak cocok, jadi saya memesan beberapa komponen khusus. Kamu benar-benar tidak mencolok, mengubah sari yang rusak menjadi seperti ini. Dengan uang yang kamu habiskan, kamu bisa membeli Panamera. Mobil itu tidak menyenangkan untuk dikendarai. Yang ini lebih bertenaga, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu benar sekali. Mobil sport hanya untuk pamer. Dibandingkan dengan mobilmu, mereka tidak bisa bersaing. Kamu jelas seorang penggemar mobil dan tahu bagaimana menikmatinya. Tidak semewah yang kamu bilang. Aku mendapatkannya dari orang lain dan tidak mengeluarkan banyak uang. Terlepas dari biayanya, setidaknya kau punya selera yang bagus, kata pria parubaya itu dengan nada setuju. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sedang wawancara kerja? Bagaimana hasilnya? Lin Yi mengangkat bahu, tidak berhasil. Tidak mungkin, dengan citra Anda, mereka seharusnya tertarik untuk mempekerjakan Anda. Nah, pemimpin mereka ingin menjadikan saya sebagai mainan laki-lakinya. Saya menyuruhnya pulang dan bercermin, lalu saya pergi. Aku akan menjadikanmu sebagai mainan laki-laki. Pria parubaya itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu sedang membicarakan Wu Suemei, kan? Kau benar-benar mengenalnya. Kita bertetangga. Semua orang tahu hal-hal sepele ini, dinding punya telinga, kan? Haha. Sepertinya reputasinya di sini juga tidak bagus. Memang, cukup biasa saja, tidak terlalu jujur, kata pria parubaya itu. Saya dengar bahkan setelah menikah, dia tidak terlalu jujur, menggoda rekan kerja pria dan ketahuan oleh suaminya, yang menyebabkan perceraian mereka. Kau mendapatkan berita yang sangat berharga, bahkan mengetahui hal ini. Kami para mekanik mengobrol saat waktu luang, dan sedikit informasi tentang setiap bengkel 4S pun terungkap. Pria parubaya itu berkata, ngomong-ngomong, apakah Anda ingin mencobanya di sini? Saya bisa membantu menanyakan informasinya. Terima kasih untuk itu. Lin Yi melirik arlojinya dan berkata, sekarang sudah waktu makan siang, bukan waktu yang tepat untuk membahas hal-hal ini. Bagaimana kalau kita makan dulu dan membahasnya nanti? Tentu, aku tahu kedai mie yang enak di dekat sini. Mau coba? Silakan duluan, saya yang akan mengaturnya. Tidak mungkin, yang ini aku yang traktir. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan, kata pria parubaya itu. Jika saya benar-benar berhasil mencarikanmu pekerjaan, kamu bisa mentraktirku saat itu. Cocok untukku. Lin Yi tidak melawan, malah mengacungkan kunci mobil ke arahnya. Mau coba? Apakah kamu yakin ingin meminjamkannya padaku? Ini hanya sebuah mobil, bukan masalah besar. Pria parubaya itu dengan antusias berkata, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Ayo pergi. Lin Yi duduk di kursi penumpang, sementara pria parubaya itu mengemudikan mobil. Mesinnya meraung seperti ombak saat mobil dinyalakan. Kepuasan terpancar di wajah pria parubaya itu. Suara gemuruhnya sangat sempurna, saya bisa mendengarkannya sepanjang hari tanpa merasa lelah. Jangan hanya mendengarkan, rasakan dengan menginjak pedal. Pria parubaya itu melaju, dan mobil langsung berakselerasi. Dorongan kuat di punggung seseorang membuat adrenalin melonjak. Hanya mereka yang mengemudi yang benar-benar dapat merasakan sensasi yang menggembirakan ini. Setelah menginjak pedal gas dengan keras, pria parubaya itu mengurangi kecepatannya. Mobil ini punya tenaga yang luar biasa. Jika saya bisa bekerja di sini lagi di masa depan, silakan kendarai mobil ini kapan saja. Anda murah hati, tetapi saya tidak akan mengambil keuntungan. Sekadar mengalaminya saja sudah cukup, ini kelas atas. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, menyukai sifat terus terang pria itu. Mereka segera tiba di dekat toko 4S, di dekat kedai mie. Selama waktu itu, Lin Yi mengetahui nama pria tersebut. Dia bernama Sun Yutian, seorang teknisi andal di bengkel 4S, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam perbaikan mobil dengan tingkat keahlian tinggi. Namun semua orang di toko itu senang memanggilnya kakak ketiga, yang kemudian diadopsi oleh Lin Yi. Warung mie itu kecil, dan saat jam makan selalu ramai. Keduanya menemukan meja di luar, memesan 2 mangkuk mie, beberapa lauk, dan 2 minuman, lalu makan sepuasnya. Setelah membayar, mereka pun kembali. Awalnya, Lin Yi berencana membiarkan Sun Yutian yang mengemudi pulang, tetapi dia tidak melakukannya, menunjukkan kebijaksanaan. Kembali di halaman toko 4S, Sun Yutian berkata, aku akan menyapa bos, tunggu aku di sini. Sambil berbicara, Sun Yutian menyerahkan ponselnya. Tinggalkan nomor Anda, kami mungkin perlu menghubungi Anda nanti. Setelah meninggalkan nomor teleponnya,
Sun Yutian membuka pintu mobil dan langsung menuju kantin karyawan di lantai 2. Kakak ketiga sudah datang, mau makan sesuatu. Juru masak kantin menyambut dengan ramah. Posisi Sun Yutian adalah sebagai insinyur teknik, dan sifatnya yang rendah hati tanpa tindakan licik membuatnya mendapatkan rasa hormat dari staf toko 4S. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam toko itu. Hidangan istimewa hari ini, aku makan di luar. Hari ini aku membuat daging babi rebus, jika kamu melewatkannya, itu akan menjadi kerugian bagiku. Jangan khawatir, sisakan sedikit untukku, aku akan membawanya pulang malam ini. Setelah berbincang singkat, Sun Yutian mengamati kafetaria dan melihat seorang wanita di sudut ruangan. Wanita itu, yang berusia sekitar 30-an, memiliki rambut panjang yang terurai alami, memancarkan keanggunan dan pesona dari kejauhan. Oh, bos sedang makan malam. Sun Yutian dengan riang mendekat untuk menyapa. Kakak ketiga sudah datang. Nama wanita itu adalah Chen Lin, wakil manajer umum toko tersebut. Apakah ada waktu luang untuk berbicara? Jika tidak, saya akan datang ke kantor Anda nanti. Mungkin tidak nyaman bagi orang lain, tetapi pasti nyaman bagimu, kakak ketiga, ungkapkan isi hatimu, kata Chen Ya. Akhir-akhir ini saya banyak pekerjaan, jadi saya ingin merekrut seseorang. Bukankah kita baru saja merekrut sebelumnya, kata Chen Ya. Apakah orang ini kerabat? Bukan kerabat, hanya seseorang yang menurut saya memiliki keterampilan teknis yang bagus. Kehilangan mereka akan menjadi suatu kerugian. Sun Yutian menatap Chen Ya dengan sungguh-sungguh dan berkata, dan perlu saya sebutkan, pria itu sangat tampan. Jika Anda menempatkannya di tim penjualan Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Masalahnya adalah Anda merekrut untuk pekerjaan perbaikan, penampilan tidak penting di sini. Terlepas dari kepraktisannya, penampilan yang menarik selalu menguntungkan, kata Sun Yutian sambil menyeringai nakal. Apakah ada kemungkinan Anda bisa membantu? Atau mungkin menempatkannya di bagian penjualan, pokoknya ajak dia bergabung. Mari kita lewati penjualan, kita tidak kekurangan di sana, jawab Chen Lin sambil tersenyum. Tapi karena Anda bertanya, saya akan mengabulkan permintaan Anda, izinkan dia bergabung di bawah Anda, tetapi Anda tetap perlu berbicara dengan Presiden Liu. Sun Yutian merenung sejenak dan berkata, baik, terima kasih. Saya akan segera ke sana. Bab 3277. Penyesalan. Dia adalah pemimpin tertinggi di dealer 4S. Persaingan selalu ada di tempat kerja, dan hal yang sama juga terjadi di sini. Sebagai seorang pemimpin yang tiba-tiba muncul di sini, kedatangan Chen Lin mengakibatkan anak didik Liu Hecheng tidak mendapatkan promosi. Dan hubungan semacam ini mirip dengan hubungan antara Chen Lin dan He Suchun. Karena alasan-alasan tersebut, telah terjadi beberapa gesekan kecil antara keduanya. Namun secara lahiriah, semua orang masih tampak harmonis, tanpa ada yang menunjukkan perilaku ekstrim. Kakak ketiga, tunggu sebentar. Tepat ketika Sun Yutian hendak pergi, Chen Lin menghentikannya. Sun Yutian menoleh, ada apa, ada lagi. Jika dia bertanya padaku, katakan saja aku tidak setuju. Tidak setuju. Sun Yutian bingung sejenak, tidak sepenuhnya mengerti maksud Chen Lin. Benarkah? Jika Anda ingin merekrut seseorang, katakan saja. Tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Mengerti, kata Sun Yutian. Tapi apakah kamu yakin? Kamu tidak menginginkan orang ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saya punya banyak sekali tenaga penjualan di bawah saya, apa yang perlu disesalkan, kata Chen Lin. Semua orang punya hidung dan mulut yang sama, apa yang istimewa dari siapapun, kecuali jika Anda merekrut penjual terbaik dari toko lain, kalau tidak, saya tidak punya lowongan. Baiklah kalau begitu, saya memang berharap dia mau bekerja di bawah saya. Chen Lin mengangguk, pertama-tama, beritahu Presiden Liu. Sun Yutian pergi, dan Chen Lin melanjutkan makan. Dalam keadaan normal, merekrut seseorang seharusnya tidak serumit ini. Namun hubungan mereka agak rumit, jika suatu hari pihak lain mempermasalahkannya, itu tidak akan baik bagi siapapun. Jadi sebaiknya diberitahu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Sun Yutian tiba di kantor di lantai 2. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria yang hampir berusia 40 tahun, mengenakan kemeja biru muda, dengan rambut disisir rapi ke belakang, sedang memainkan ponselnya saat jam makan siang. Dia adalah pemimpin tertinggi di dealer tersebut, Liu Hecheng. Yo, kakak ketiga sudah datang. Karena keahlian teknisnya di dealer, dan karena perbaikan mobil memiliki kompleksitas tersembunyi dan hubungan kepentingan yang rumit, Liu Hecheng sangat sopan kepada Sun Yutian. Presiden Liu, apakah Anda sibuk? Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Sun Yutian berbicara dengan sopan, tanpa menjadi sombong meskipun dipanggil kakak ketiga. Kenapa terlalu formal? Kita bukan orang luar, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Saya kekurangan bawahan, ingin merekrut seseorang. Setelah sampai pada titik ini,
Liu Hecheng tentu saja mengerti maksudnya. Namun, kehadiran orang tambahan berarti biaya tambahan, yang tentu saja tidak diinginkannya. Jika tidak, jika setiap orang bisa menempatkan orang-orang mereka sendiri, manajemen akan kacau. Namun Sun Yutian bukanlah sembarang orang, ia harus menjaga kehormatannya. Saat itu, Liu Hecheng tidak memiliki jawaban yang tepat. Siapakah dia, kerabatmu? Tidak juga, hanya saja menurutku dia punya kemampuan yang bagus, akan sia-sia jika tidak merekrutnya. Sun Yutian melanjutkan. Saya baru saja bertemu Presiden Chen dan menyebutkannya kepadanya secara sepintas, dan dia tidak setuju. Jika Presiden Liu juga tidak setuju, saya akan menyuruhnya pulang. Liu Hecheng ragu-ragu sebelum berkata. Aku perhatikan akhir-akhir ini, kau sering pulang kerja lembur, ada apa? Saya sibuk akhir-akhir ini, jika saya tidak mengikuti perkembangan, saya akan melewatkan tenggat waktu. Kamu memang luar biasa. Jika kekurangan tenaga, katakan saja, terus-menerus lembur bukanlah solusi. Kata Liu Hecheng. Kamu urus pengaturan pekerjaannya, aku percaya penilaianmu. Bagus, terima kasih, Presiden Liu. Sun Yutian sangat gembira, karena tidak menyangka hal itu akan benar-benar berhasil. Meskipun dia masih belum sepenuhnya memahami alasan yang mendasarinya, itu tidak penting lagi. Dia mengirim pesan kepada Chen Lin melalui ponselnya. Tidak ada konten khusus, hanya emoji jempol. Dengan penuh semangat, Sun Yutian berjalan keluar dari dealer dan kembali ke mobilnya. Sun Yutian berkata, tapi posisi penjualan sudah penuh, jadi saya menempatkanmu di departemen perbaikan kami. Jangan khawatir, ini bukan pekerjaan kasar, hanya berkoordinasi dengan klien. Lin Yi ragu-ragu. Ini bukan salah Sun Yutian. Menurutnya, melamar pekerjaan adalah tentang mencari nafkah. Jadi, pekerjaan spesifiknya tidak masalah, selama ada lowongan, itu tidak masalah. Namun masalahnya adalah, saya di sini untuk menyelesaikan tugas sistem. Tugasnya adalah penjualan otomotif, jadi melakukan pekerjaan purna jual agak bertentangan dengan pengaturan sistem tersebut. Terima kasih, saudara ketiga. Lin Yi tidak menolak, lagi pula, pria itu bermaksud baik. Apapun alasannya, dia tidak bisa langsung menolak pekerjaan itu. Sebaiknya diperiksa dulu. Ayo, aku akan mengantarmu ke atas kapal. Sun Yutian berkata. Tapi setelan Anda di sini dipilih dengan cukup baik. Kenapa? Terlihat sangat mirip dengan seragam kami, tetapi seragammu tampaknya berkualitas lebih baik, mungkin tidak perlu diganti, pakai saja seragammu sendiri. Kata-kata Sun Yutian itu tak terduga namun sekaligus sudah diduga oleh Lin Yi. Sistem imbalan selalu selaras dengan pekerjaan baru. Mungkin secara mistis telah diramalkan bahwa saya akan bekerja di sini, sehingga tempat ini memberi saya setelan yang serupa. Namun dari segi nilai, mungkin 100 set seragam dealer tidaklah seberharga setelan jas saya. Keduanya berjalan masuk ke dealer 4S. Skala dealer 4S untuk mobil kelas BBA jauh lebih besar dibandingkan toko-toko lain. Desainnya juga lebih indah. Namun, selain mobil-mobil di dalam, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria dan wanita yang berdiri di tempat yang mencolok, melakukan siaran langsung. Di era sekarang di mana setiap orang menjadi media mandiri, siaran langsung di industri otomotif bukanlah hal yang aneh. Namun, Lin Yi secara naluriah merasa bahwa efek dari siaran langsung tersebut mungkin tidak akan terlalu bagus. Meskipun keduanya tampak rapi, pakaian mereka terlalu formal. Kaku dan serius, tidak terlalu menarik. Di era hiburan tanpa henti ini, tanpa sedikit pun unsur yang berani, daya tariknya tentu tidak akan kuat. Kehadiran Lin Yi menarik perhatian banyak karyawan dan pelanggan wanita. Mereka semua menatapnya. Beberapa bahkan mulai mengobrol dan tersenyum lebar. Kak Chen, ada cowok tampan. Di ruang santai lantai pertama, Chen Lin, yang sedang membuat kopi, dipanggil oleh seorang rekan dari ruang istirahat. Pria tampan yang mana? Yang bersama kakak ketiga, jauh lebih tampan daripada tenaga penjualan pria kita, bahkan tidak sebanding, kakinya yang panjang, seperti selebriti. Chen Lin menoleh dan langsung takjub. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan skeptisisme. Apakah ini orang yang dia maksud? Dia memang cukup tampan, kata Chen Lin agak linglung. Dan bukan hanya tampan, tapi sangat maskulin, memberikan kesan yang sangat dapat diandalkan, sama sekali berbeda dari para pria tampan yang hanya sekadar menarik perhatian. Fokuslah pada pekerjaanmu, berhentilah memikirkan pria-pria tampan sepanjang waktu. Cek, Kak Chen, hatimu pasti dipenuhi kebahagiaan. Apa hubungannya dengan saya? Bab 3278. Memanfaatkan dan berpura-pura tidak bersalah. Kita punya tenaga penjual yang tampan sekali di sini, sungguh pemandangan yang menyenangkan di tempat kerja. Hentikan gosipnya, dia bukan di bagian penjualan, dia di bagian layanan purna jual, kata Chen Lin. Hah, pria setampan itu ditempatkan di bagian layanan purna jual, bukankah itu membuang-buang bakat?
Tepat sekali, orang seperti itu bahkan tidak perlu berbicara, hanya dengan berdiri di sana saja sudah membuatnya menjadi juara penjualan. Dalam penjualan, penampilan bukan hanya soal penampilan, Anda membutuhkan keterampilan bisnis, ini tidak semudah yang Anda bayangkan, kata Chen Lin. Mulai bekerja. Hehe, mengerti. Sambil memegang kopi, Chen Lin kembali ke kantor, tetapi sedikit teralihkan perhatiannya. Sejujurnya, dia sedikit menyesal. Seandainya dia tahu pria itu setampan itu, meskipun tim sudah penuh, seharusnya dia menempatkannya di bagian penjualan. Namun karena kata-kata itu sudah terucap, memintanya kembali akan memalukan. Ketuk-ketuk-ketuk. Tepat saat itu, pintu kantor diketuk. Datang. Bos, saya membawa seseorang untuk meminta tanda tangan. Pintu terbuka, memperlihatkan Sun Yutian dan Lin Yi memasuki ruangan. Ekspresi Chen Lin berubah serius. Pada saat yang sama, dia mengamati Lin Yi lebih dekat. Dia memang terlihat jauh lebih baik daripada para penjual lain di toko itu. Terutama fitur wajahnya yang tajam dan garis rahangnya, hampir seperti dia menjalani operasi plastik. Dalam masyarakat yang menghargai penampilan, menempatkannya di bagian penjualan pasti akan memberikan hasil yang baik. Apakah semua prosedur lainnya sudah selesai? Selesai, tinggal menunggu tanda tangan Anda dan Presiden Liu, kata Sun Yutian sambil tersenyum. Dia menyerahkan formulir lamaran kerja kepada Chen Lin. Setelah mengambil formulir lamaran kerja dari Sun Yutian, Chen Lin menandatanganinya. Silakan keluar sebentar, kata Chen Lin sambil menatap Lin Yi. Sun Yutian mengembalikan formulir lamaran kerja kepada Lin Yi. Tunggu aku di luar sebentar. Lin Yi mengangguk dan meninggalkan kantor. Sun Yutian menatap Chen Lin. Bos, apakah Anda ingin berbicara dengan saya? Setelah Anda membawanya kembali, apa yang dikatakan manajer uang dari bagian purna jual? Dia sangat gembira. Sun Yutian berkata sambil tertawa. Dia bilang semua orang yang tampan cantik ada di bagian penjualan, dan tim layanan purna jual biasanya terdiri dari orang-orang yang tidak dikenal, jadi senang sekali akhirnya ada seseorang yang tampan cantik di sini. Meskipun layanan purna jual tidak menuntut penampilan yang sempurna, mereka tetap memiliki tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan klien. Mereka tidak memiliki persyaratan penampilan yang sama seperti bagian penjualan. Selain itu, manajer uang mengatakan dia ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih yang sepatutnya. Chen Lin mendecakkan bibirnya, merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Ini semua tentang apa? Bos, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak juga, yang penting dia melakukan pekerjaannya dengan baik, kata Chen Lin. Dengan penampilannya, pastikan toko lain tidak merebutnya. Seharusnya tidak menjadi masalah, kata Sun Yutian. Awalnya dia bahkan tidak ingin datang ke sini, dia melamar ke tempat sebelah, mereka bilang dia lulus tes tertulis, lalu Wu Suemei ingin menjadikannya sebagai mainan seks, dia menyuruhnya bercermin dan semuanya menjadi buruk. Benarkah, hal seperti itu pernah terjadi? Yah, kita semua tahu orang seperti apa wanita tua itu, tidak ada orang lain yang akan berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Chen Lin terkekeh. Meskipun bergosip di belakang seseorang itu tidak baik, karakter Wu Suemei memang jauh dari terpuji. Itu memang cukup biasa saja. Bagaimana kalian berdua bertemu? Saat dia datang untuk wawancara, saya sedang merokok di dekatnya, jadi kami mulai mengobrol, saya merasa dia orang yang baik, seseorang yang memiliki minat besar pada mobil, dan ingin mengajaknya bergabung. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu tetap sama, kamu lebih antusias melihat mobil daripada melihat wanita. Setiap orang punya hobinya masing-masing, saya suka mobil, sama seperti kalian suka kosmetik. Chen Lin tertawa. Baiklah kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Sun Yutian meninggalkan kantor sambil tertawa terbahak-bahak. Sambil bersandar di kursinya, Chen Lin merasa semakin bingung. Ketuk-ketuk-ketuk. Saat itu, pintu kantor diketuk lagi. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 30-an masuk dari luar, mengenakan setelan jas, dengan penampilan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Nama pria itu adalah Wang Yang, supervisor departemen purna jual. Presiden Chen, pabrikan mengirimkan saya satu set parfum mobil baru, saya merasa aromanya cukup enak, jadi saya membawakan Anda satu set juga. Oh, Anda terlalu baik. Bukan apa-apa, mengirimkan orang tampan ke departemen purna jual, itu seperti memberi Anda bunga sebagai ucapan terima kasih, kata Wang Yang sambil tertawa. Untungnya departemen penjualan memiliki staf lengkap beberapa hari yang lalu, kalau tidak dia tidak akan sampai ke tangan saya. Dengan baik, Chen Lin bergumam dalam hati karena frustrasi. Seandainya aku tahu dia setampan itu, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian meskipun kalian memohon. Ngomong-ngomong, Bos Zhou dari perusahaan asuransi datang kemarin dan membawakan saya sekotak teh, saya tidak banyak minum teh, jadi kamu bisa meminumnya. Chen Lin mengeluarkan kotak berisi daun teh yang dikemas dengan indah dari samping kursinya dan menyerahkannya kepada Wang Yang.
Benarkah? Dilihat dari kemasannya saja, pasti harganya tidak murah. Aku juga tidak tahu harganya, Bos Zhou bilang rasanya enak, jadi kamu bisa membelinya. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap formal dengan Presiden Chen. Wang yang mengambil daun teh itu sambil tersenyum. Namun tepat saat dia hendak memegangnya, dia menarik tangannya kembali. Dia menatap Chen Lin dari atas ke bawah, seolah mencoba memahami sesuatu. Presiden Chen, Anda tidak ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya, kan? Pembicaraan macam apa itu? Bukankah wajar jika rekan kerja saling bertukar hadiah kecil? Apakah kamu yakin ini hanya sekadar isyarat sederhana memberikan teh kepadaku? Kamu sudah menikah, apakah aku masih punya pikiran tentangmu? Tentu saja tidak, saya cukup sadar diri tentang hal itu. Wang yang tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba kau memberiku sesuatu, aku jadi bertanya-tanya apakah kau sedang memikirkan hal lain. Sebenarnya tidak banyak, tetapi jika saya harus memikirkan sesuatu, ada sedikit. Lihat, aku sudah tahu, pasti ada sesuatu. Departemen purna jual Anda telah merekrut cukup banyak orang dalam beberapa bulan terakhir, saat ini tidak banyak mobil di toko, apakah Anda mengelolanya dengan baik? Presiden Chen, apa maksud Anda, kata Wang Yang. Kau tidak ingin Lin Yi kembali, kan? Ehem. Chen Lin terbatuk beberapa kali, berpura-pura tenang, lalu berkata, jangan salah paham, saya hanya bertanya secara santai. Sebenarnya, kami agak sibuk, tetapi dengan Lin Yi di sini, kami memiliki cukup tenaga, tanpa dia saja, kami akan berada dalam situasi sulit. Oke, lanjutkan pekerjaanmu. Chen Lin memutar matanya. Wang yang terkekeh. Presiden Chen, apakah ada hal lain? Tidak ada apa-apa. Dan daun tehnya. Bawa mereka pergi. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele, saat pabrikan mengirimkan barang bagus, saya akan langsung mengirimkannya kepada Anda. Sambil tertawa terbahak-bahak, Wang Yang pun pamit. Sementara itu, Lin Yi dan Sun Yutian sudah berada di Departemen Layanan Purna Jual di lantai pertama. Alarm sistem berbunyi di benak Lin Yi. Tugas selesai, mendapatkan penghargaan keterampilan mengemudi tingkat master dengan nilai 50.000. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 5%, mendapatkan penghargaan berupa uang tunai 100 juta. Bab 3279. Perebutan kekuasaan antar faksi. Melihat imbalan dari sistem, Lin Yi tidak merasakan gejolak apapun di hatinya. Uang cukup selama masih ada. Memberi begitu banyak, lalu apa gunanya? Benar-benar. Tugas sistem, jual model mobil apapun, hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Brengsek. Melihat tugas yang menanti di depannya, Lin Yi mengumpat dalam hati. Ini masih berhubungan dengan penjualan mobil. Jika dia berada di posisi penjualan, tugas ini tidak akan sulit. Namun dalam layanan purna jual, hal itu tidak semudah itu. Menurut peraturan tempat kerja, meskipun Anda memiliki seseorang yang membeli mobil melalui saluran Anda sendiri, Anda tidak dapat menjualnya secara langsung. Anda harus memperkenalkan pembeli kepada tenaga penjualan toko untuk menyelesaikan proses penjualan. Meskipun Anda mungkin mendapatkan beberapa bantuan dan komisi, apakah itu dihitung sebagai bagian dari tugas yang diberikan masih belum pasti. Berdasarkan perilaku sistem yang buruk ini pada umumnya, kemungkinan besar akan sedikit menantang. Dan ke depannya, mungkin akan ada lebih banyak tugas yang berkaitan dengan penjualan. Jika memungkinkan, ia sebaiknya segera berganti posisi. Kenapa kau melamun? Seru Sun Yutian. Tiba-tiba terlintas sesuatu, jawab Lin Yi dengan santai, sambil berkata. Bukankah sudah waktunya untuk resmi mulai bekerja sekarang? Sun Yutian mengecek jam dan mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore lebih. Biasanya, jika kamu pergi sekarang, secara resmi mulai besok sama saja, tetapi jangan pergi hari ini, saya akan menghitung hari ini sebagai hari kerja sehingga kamu bisa mendapatkan upah tambahan 1 hari. Terima kasih, kakak ketiga. Tidak perlu bersikap sopan. Sun Yutian berkata dengan berani. Meskipun saya di bagian perbaikan, sebenarnya saya mengelola semua hal yang berkaitan dengan layanan purna jual, Wang yang adalah supervisor, dan saya wakil supervisor, jika ada yang mencoba mengganggu Anda, beritahu saya saja. Mengerti. Namun premisnya adalah, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik, sehingga tidak ada yang bisa mencari-cari kesalahan, kata Sun Yutian. Saya mengerti itu. Baiklah, saya akan mencari seseorang untuk menemani Anda berkeliling agar Anda bisa cepat terbiasa dengan pekerjaan ini. Kakak ketiga, serahkan saja padaku, aku akan menunjukkannya berkeliling. Seorang wanita berambut pendek menawarkan diri. Jelas sekali dia sedikit bersemangat. Kau sudah punya anak, kenapa kau mengajaknya berkeliling? Tanya Sun Yutian. Saya tidak suka mendengar itu, memiliki anak tidak menghalangi saya untuk melatih para pemula. Jika kau sampai membawanya ke hotel, aku akan menjadi kaki tangan yang menghancurkan sebuah keluarga. Hei,
Hei, bisakah kau sedikit lebih halus? Wanita berambut pendek itu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu serahkan saja padaku. Seorang wanita berambut panjang yang sedikit lebih muda berkata. Bukankah kamu juga punya pasangan? Aku akan menelepon dan memutuskan panggilan sekarang juga. Aku juga bisa bercerai, dan memberikan anak-anak kepada mantan suamiku, kata wanita berambut pendek sebelumnya. Seluruh ruangan di departemen logistik langsung dipenuhi tawa. Terlihat jelas bahwa Sun Yutian memiliki otoritas tertentu di sini. Jelas juga bahwa Lin Yi dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Sun Yutian, dan semua orang cukup ramah kepadanya. Lin Yi merasa geli sekaligus tak berdaya, tetapi dia cukup menyukai suasananya. Setelah berpikir sejenak, setelah melakukan begitu banyak pekerjaan ini tampaknya paling mendekati kehidupan tempat kerja yang sebenarnya. Setiap pekerjaan lainnya memiliki aspek uniknya masing-masing. Yang ini sangat asli. Kalian benar-benar dangkal, begitu ada orang menarik datang, semua orang langsung berebut kesempatan itu. Kata Sun Yutian. Bulan lalu, ketika anak itu pergi, tak seorang pun dari kalian peduli. Tidak ada jalan lain, berpenampilan menarik juga merupakan sebuah keuntungan. Baiklah kalau begitu, saya serahkan kepada kalian, bersabarlah saat menunjukkannya berkeliling. Jangan khawatir, kami pasti akan mengajarinya secara langsung, kata wanita berambut pendek itu. Setelah diingatkan, Sun Yutian berencana untuk pergi. Namun saat itu juga, sebuah suara di belakangnya memanggil Sun Yutian. Saudara ketiga. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berseragam sedang memegang sebuah dokumen. Lin Yi melirik lencana di dada wanita itu. Namanya berbunyi Zhou Jiajia. Posisi tersebut adalah asisten manajer umum. Apa kabar? Zhou Jiajia tidak langsung menjawab, melainkan melirik Lin Yi. Dia karyawan baru bagian purna jual, kan? Ya. Sun Yutian mengangguk. Presiden Liu ingin dia datang ke kantornya. Presiden Liu ingin bertemu dengannya. Tidak hanya Sun Yutian yang terkejut, tetapi anggota tim purna jual lainnya juga sedikit tercengang. Bosnya beneran mau bicara dengan karyawan baru. Terasa agak berlebihan. Apakah terjadi sesuatu? Zhou Jiajia mengangkat bahu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhnya naik. Sun Yutian menggosok dagunya, dia juga tidak begitu yakin apa maksudnya. Sebaiknya kamu naik ke atas dan melihat apa yang sedang terjadi. Lin Yi mengangguk dan naik ke atas bersama Zhou Jiajia. Dengan cepat sampai di pintu kantor, Zhou Jiajia mengetuk. Presiden Liu, karyawan baru sudah datang. Biarkan dia masuk. Zhou Jiajia membuka pintu dan memberi isyarat kepada Lin Yi untuk masuk. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri di depan Liu Hecheng. Silakan duduk, kita sekarang rekan kerja, tidak perlu terlalu formal. Lin Yi tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di sofa, menunggu Liu Hecheng melanjutkan. Manajer Sun mengatur agar kamu bekerja di bagian purna jual, kan? Ya. Sebenarnya, mengingat penampilanmu, pergi ke layanan purna jual itu sia-sia, kata Liu Hecheng. Tapi aku tidak punya pilihan, Presiden Chen tidak menginginkanmu. Jika aku tidak ikut campur, bahkan dengan pengaruh manajer Sun, toko ini tidak akan bisa mempertahankanmu. Lin Yi agak bingung. Saya tidak yakin apa maksud Liu Hecheng. Dia baru saja menjadi karyawan baru, agak tidak pantas untuk langsung membahas soal bantuan atau imbalan. Namun, menurutku penampilanmu membuatmu lebih cocok untuk pekerjaan penjualan. Kata Liu Hecheng. Saya akan berbicara dengan Presiden Chen nanti, dan Anda bisa pindah ke bagian penjualan. Bagus, terima kasih, Presiden Liu. Lin Yi merasa bersyukur, dia memang sedang mempertimbangkan untuk pindah, dan sekarang kesempatan itu datang begitu cepat. Oh, untuk apa kau berterima kasih padaku, kita semua berada di tim yang sama. Liu Hecheng berkata, mulai sekarang, bekerjalah dengan baik di sini, dan Anda tidak akan diperlakukan tidak adil. Baik, Presiden Liu. Baiklah, kalau begitu, silakan mulai bekerja, saya akan menangani transfernya. Kata Liu Hecheng. Setelah kamu turun, beritahu manajer Sun, dia akan mengurus sisanya untukmu. Setelah itu, Lin Yi bangkit dan pergi. Meskipun kata-kata Liu Hecheng terselubung, Lin Yi, yang sudah cukup berpengalaman dengan intrik politik kantor, memahami pesan yang tersirat di baliknya. Pertama, dia menolak Chen Lin, menempatkan dirinya berlawanan dengannya. Lalu dia berkata bahwa kita semua berada di tim yang sama, niat untuk memenangkan hatinya jelas terlihat. Pemindahannya ke bagian penjualan kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan penampilan. Terus terang saja, ini tentang menyusup ke kubu musuh. Sepertinya kedua orang ini tidak akur. Memikirkan hal itu, Lin Yi terkekeh sendiri. Di toko 4S sekecil ini, terdapat konflik antar faksi seperti itu. Jika ini terjadi di dalam grup Ling Yun yang lebih besar, taktik-taktik kecil ini bahkan tidak akan berarti apa-apa. Tak lama kemudian, Lin Yi sampai di lantai pertama. Dia melihat Sun Yutian,
yang masih berada di kantor layanan purna jual, tidak ada di sekitar. Turun begitu cepat, apa yang Presiden Liu katakan padamu? Bab 3280. Fraksi. Mereka bilang mereka ingin memindahkan saya ke posisi penjualan. Sun Yutian tidak bereaksi berlebihan, tetapi rekan wanitanya dari bagian purna jual tampak tidak senang. Kamu baru saja mulai bekerja, dan sekarang sudah dipindahkan, kata wanita berambut pendek itu. Presiden Liu agak berlebihan, akhirnya, ada yang tampan muncul, dan mereka langsung dipindahkan ke bagian penjualan, keluh wanita berambut panjang itu. Bukankah mereka sudah mempekerjakan beberapa orang baru bulan lalu, mengapa mereka malah menambah lebih banyak lagi? Para kolega perempuan itu mengeluh satu demi satu. Anda bisa melihatnya dengan jelas. Berpenampilan menarik memang memiliki beberapa keuntungan. Nada dering. Tepat saat itu, telepon Sun Yutian berdering. Baiklah, saya mengerti. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, lalu menutup telepon dan berkata kepada Lin Yi. Ada rencana untuk malam ini? Tidak, ada apa? Seseorang mengundang kita makan malam. Hah, aku baru mulai kerja, dan sudah ada undangan makan malam. Undangan ini terutama untukku, kamu hanya ikut-ikutan saja. Itu agak memalukan, kata Lin Yi. Aku tidak akan pergi, aku akan mengatur sesuatu denganmu besok sendiri. Jangan khawatir, jika kamu ingin mentraktir, aku pasti akan memberimu kesempatan, tapi untuk acara malam ini, kamu benar-benar harus datang. Siapa yang mengundang? Kamu akan mengetahuinya malam ini. Baiklah kalau begitu, kata Lin Yi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada apa-apa, sudah hampir waktunya pulang, santai saja atau mungkin ikut tur. Lin Yi tidak bertindak seperti orang asing. Dia masih belum tahu harus berbuat apa, jadi meskipun dia tidak berkeliaran, dia tetap tidak akan tahu harus berbuat apa. Dulu dia datang ke sini untuk membeli mobil, tapi kali ini dia bekerja di sini, yang terasa sangat berbeda. Namun, mereka yang berada di departemen penjualan sudah mendengar kabar tersebut dan datang untuk memberi selamat kepada Lin Yi. Seseorang bahkan memberinya banyak dokumen, yang semuanya bisa berguna untuk posisi penjualan. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Lin Yi membolak-balik beberapa di antaranya. Hal ini memberi Lin Yi pemahaman kasar tentang keseluruhan pekerjaan di toko 4S. Selain penjualan mobil dan layanan purna jual, ada juga asuransi, pembiayaan, pameran, dan ini merupakan sistem yang cukup kompleks. Kedalaman tempat ini sangat signifikan, dan bahkan ada beberapa sumber pendapatan gelap. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami Lin Yi, lagi pula, setiap orang harus mencari nafkah. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 malam, saatnya untuk pulang kerja. Sun Yutian berseru dari tempat yang tidak jauh. Ikuti saja saya dengan mobil Anda. Mereka keluar dari toko dan masuk ke mobil masing-masing secara terpisah. Mobil Sun Yutian adalah Subaru, yang menandakan bahwa dia adalah orang dalam. Siapapun yang tertarik dengan modifikasi mobil pasti mengenal mobil ini. Dan hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda bisa tahu banyak uang telah dihabiskan untuk modifikasi, termasuk mencocokkan kaliper merah AMG milik Li Chuhan yang terlihat cukup mencolok. Mereka berkendara keluar dari toko 4S. Lin Yi tidak tahu kemana Sun Yutian pergi, jadi dia hanya terus mengikutinya. Setelah sekitar 30 menit berkendara, mereka akhirnya berhenti di pintu masuk sebuah restoran Hunan. Kita makan malam dengan siapa sih sebenarnya? Semuanya terasa begitu misterius, seperti kita sedang bertemu mata-mata. Kau akan segera tahu, kata Sun Yutian sambil tertawa, sebatang rokok menggantung di mulutnya. Mereka masuk ke restoran satu persatu, dan tiba di sebuah ruangan pribadi di lantai 2. Saat masuk, Lin Yi terkejut mendapati Presiden Chen Lin berada di dalam. Presiden Chen mengundang kita makan malam. Lin Yi sedikit terkejut, karena tidak menyangka dialah yang mengatur makan malam itu. Ada apa? Sulit dipercaya, tanya Sun Yutian. Intinya, saya bahkan belum bekerja seharian penuh, dan saya sudah makan malam, ini agak tidak masuk akal. Ini hanya makan santai, tidak serumit yang kamu pikirkan, kata Chen Lin. Kami berdua sudah agak tua dan masih lajang, jadi kami sering pergi makan malam. Jangan sering mengatakannya, meskipun setiap hari, tidak akan ada yang salah paham. Jangan berkata begitu, jika saya sedang dalam suasana hati yang baik dan memberi Presiden Chen kesempatan, itu mungkin benar-benar terjadi. Kalau begitu, aku akan menunggu kakak ketiga memberi kesempatan, jawab Chen Lin sambil tersenyum. Sambil mengobrol, Chen Lin menggeser menu itu. Pilih hidangannya dulu, mari kita ngobrol sambil makan. Sun Yutian meletakkan dokumen-dokumen itu di depan Lin Yi. Kamu pendatang baru di sini, jadi kamu yang harus memilih. Itu agak malu-malu, pimpinan ada di sini, jadi saya harus menjaga kesopanan, jawab Lin Yi sambil tertawa. Hanya dengan mengatakan itu, kamu tidak terlihat seperti karyawan baru di tempat kerja. Sun Yutian tertawa. Silakan saja,
tidak ada orang luar di sini, tidak perlu terlalu pilih-pilih. Masalahnya, aku belum pernah mencoba tempat ini sebelumnya, aku tidak tahu apa yang enak di sini, dan kalau sampai ke tempat yang mengecewakan itu akan buruk, jadi mungkin kamu yang pilih. Aku tahu pada akhirnya semua ini akan jatuh padaku. Sun Yutian dengan cekatan memilih 6 hidangan, lalu menatap Lin Yi. Minuman keras atau bir? Minuman keras, terutama bir, cenderung membuat perut kembung. Haha, alasan yang sama seperti Presiden Chen. Setelah memilih hidangan, Sun Yutian memesan 2 botol minuman keras. Tampaknya kedua orang ini memiliki daya tahan yang baik terhadap alkohol. Sambil menunggu makanan, Lin Yi tidak banyak bicara, lebih banyak mendengarkan obrolan keduanya. Melalui kata-kata singkat mereka, Lin Yi mendapatkan gambaran kasar tentang hubungan mereka. Meskipun posisi Chen Lin tinggi, dia tetap sangat menghormati Sun Yutian. Alasannya sederhana, sebelum Chen Lin datang, Sun Yutian adalah pakar teknologi terkemuka di sini. Meskipun Wang yang berada di atasnya, Sun Yutian tetap memiliki pengaruh yang lebih besar. Saat mendarat di sini, dia sendirian, Sun Yutian secara alami menjadi target perekrutannya. Keduanya langsung akrab, kepribadian mereka cocok, dan seiring waktu, hubungan mereka secara alami membaik. Meskipun Sun Yutian tampak jujur dan lugas, sebenarnya dia sangat cerdas. Dia sangat mahir dalam dinamika sosial, ketika dua orang cerdas bertemu, secara alami mereka akan cocok satu sama lain. Jika tidak, mereka tidak akan duduk makan di meja yang sama. Selain itu, Lin Yi juga memperoleh pemahaman kasar tentang dinamika internal toko 4S. Sun Yutian adalah orang kepercayaan Chen Lin, dan Liu Hecheng ingin merekrut Lin Yi dan menyusup ke departemen penjualan. Tentu saja, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, undangan makan malam hari ini terlaksana. Apa yang dibicarakan Presiden Liu denganmu hari ini? Tanya Chen Lin. Apakah dia bilang, aku tidak menginginkanmu, jadi dia menempatkanmu di bagian purna jual. Kamu tahu tentang itu. Ketika kakak ketiga datang menemui saya memintanya untuk menyampaikan hal itu kepada Presiden Liu. Chen Lin berkata, jika saya mengatakan ingin mempertahankanmu, dia pasti tidak akan setuju, bahkan mungkin akan mencari-cari kesalahanmu, dan meskipun kamu dipekerjakan, dia akan membuat masalah untukmu nanti, jadi saya menggunakan sedikit trik. Terima kasih, Presiden Chen. Lin Yi merasa strategi Chen Lin tidak buruk, kata-kata seperti itu pasti bertujuan untuk merekrutnya. Dalam pertarungan ini, dia memegang kendali. Namun, tidak ada keuntungan tanpa motif, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Kalian tidak berencana menyuruhku melakukan sesuatu, kan? Lin Yi bertanya terus terang. Biasanya, orang baru seperti saya tidak seharusnya memiliki nilai setinggi itu. Kata-kata Lin Yi sedikit mengejutkan Chen Lin. Dia tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Seperti yang dikatakan Sun Yutian. Dia sepertinya bukan pemula sepenuhnya. Bab 3281. Terdidik. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan, ini bukan drama TV, tidak banyak plot twist di dalamnya. Kalau begitu, aku lega, kata Lin Yi. Saya tidak terlalu pandai berpikir, jika Anda benar-benar memberi saya tugas besar, saya benar-benar tidak bisa menanganinya. Jangan khawatir, ini hanya makanan sederhana. Bekerja keraslah di masa depan. Dengan penampilanmu, selama kamu berusaha, penampilanmu tidak akan buruk. Chen Lin berkata. Dalam aspek lain, kakak ketiga bisa sedikit membantumu, mencari nafkah seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih, Presiden Chen dan saudara ketiga. Kenapa bilang begitu? Kamu, nak, jauh lebih profesional daripada aku. Ayo, kita minum. Ketiganya mengangkat gelas mereka dan saling membenturkan gelas. Sun Yutian meletakkan gelasnya dan berkata, bukankah ada pameran mobil bulan depan? Kurasa Lin Yi cukup cerdas, kau bisa menyerahkan semuanya padanya, seharusnya tidak ada masalah. Itu masih bergantung pada situasi, kata Chen Lin. Mari kita lihat dulu seberapa mahir dia dalam bisnis ini, jika tidak, meskipun saya ingin memberikannya kepadanya, tidak akan ada kesempatan. Bukan masalah besar, percayalah. Sun Yutian menepuk bahu Lin Yi dan berkata, percayalah, mengikuti pameran mobil adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Anda berada di garis start, yang lain tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Tapi masalahnya, sekarang aku dianggap sebagai orang kepercayaan Liu Hecheng. Apa kau yakin ingin aku mengikuti mobil itu? Kata Lin Yi sambil tertawa. Kita cuma sedang memainkan permainan, mata-mata di dalam mata-mata, kan? Sun Yutian berkata, pokoknya, jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, bicaralah saja dengan Presiden Chen. Tapi aku cukup penasaran, mengapa dia memilihku? Karena kau tampan, kata Sun Yutian. Astaga, mungkinkah dia gay? Sun Yutian dan Chen Lin sama-sama tertawa. Ini tidak seberlebihan yang Anda pikirkan,
Anda mungkin tidak memahami industri ini, tetapi penampilan yang baik memang memiliki dampak besar. Membeli mobil bukanlah hal sepele, yang benar-benar menentukan adalah siapa yang menawarkan harga lebih rendah, bukan? Saya bukan ahli dalam hal ini, biarkan Presiden Chen yang menjelaskannya kepada Anda. Lin Yi menatap Chen Lin, yang meletakkan sumpitnya dan berkata, sebenarnya, harga di toko 4S besar hampir sama, perbedaannya terutama terletak pada struktur asuransi, tetapi perbedaan akhirnya tidak melebihi 500 yuan. Dan sebelum membeli mobil, tenaga penjual biasanya tidak akan menyebutkan hal ini, jadi perbedaan harga mobil sangat kecil. Setelah terdiam sejenak, Chen Lin melanjutkan. Untuk mobil yang sama, akan sangat menguntungkan jika tenaga penjualnya berpenampilan menarik. Sun Yutian menghela napas, membuat Lin Yi bingung. Apa kabar? Saya ingat suatu kali, dia ikut saya ke sebuah pertemuan, mengalami kecelakaan kecil di jalan, pengemudi lain keluar siap berkelahi. Kemudian Presiden turun, mengucapkan beberapa patah kata, dan pria itu pergi sambil tersenyum. Keunggulan penampilan langsung terlihat jelas. Masuk akal jika diungkapkan seperti itu. Jadi, di bidang penjualan mobil, rahasia kesuksesan hanya ada 3 poin, penampilan, kedekatan, dan kompetensi profesional, kata Chen Lin. Dan dalam hal BBA, bisnis analisis tingkat ini, pengguna tidak sensitif terhadap fluktuasi harga beberapa ratus dolar. Jadi keunggulan bawaan Anda sangat besar. Jadi, hanya karena kamu tampan cantik, dia melihat kamu memiliki keunggulan, dan menempatkanmu di posisi penjualan. Sun Yutian berkata. Dan ketika saya berbicara dengannya, saya menyebutkan bahwa Presiden Chen tidak mempekerjakan Anda, jadi dia bisa mendapatkan simpati. Kenapa tidak? Itu masuk akal, kata Lin Yi. Selain aku, berapa banyak lagi orang-orang Liu Hecheng? Jika tidak menghitung dirinya sendiri, total ada 14 orang di posisi penjualan, 2 di antaranya adalah dia, kata Sun Yutian. Mereka mudah dikenali, hanya 2 pramuniaga wanita itu. Pantas saja mereka begitu antusias, ternyata kita berada di tim yang sama. Itu hal sekunder, alasan utamanya tetaplah ketampananmu, kata Sun Yutian. Sekarang kalian dianggap sebagai sebuah tim, kurasa kalian akan semakin dekat. Lin Yi mengangguk, aku agak setuju dengan itu. Setelah mengobrol sebentar tentang pekerjaan, topik pembicaraan secara bertahap beralih ke bidang lain. Membuat Lin Yi menyadari bahwa bahkan toko 4S kecil pun memiliki begitu banyak cerita. Selain itu, Lin Yi juga mendapat kabar penting. Sun Yutian dulunya adalah seorang pembalap. Namun, saat balapan, terjadi kecelakaan, dan dia beralih ke perbaikan mobil. Makan malam mereka tidak berlangsung lama. Acara itu berakhir sekitar pukul 8 malam. Awalnya, Lin Yi berencana untuk mengemudi pulang, tetapi karena dia sudah minum, dan Chen Lin serta Sun Yutian juga ada di sini. Dia tidak ingin menakut-nakuti mereka, jadi, di luar dugaan, dia meminta sopir pengganti. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi duduk di kursi penumpang, menyandarkan kepalanya di satu tangan, sambil memandang pemandangan di luar. Dia merasa hari ini cukup menarik. Pada hari pertama bekerja, ia terlibat dalam perebutan kekuasaan antar faksi. Dibandingkan dengan kehalusan Liu Hecheng, Chen Lin dan Sun Yutian lebih lugas. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membantah, langsung mengikatnya ke perahu mereka. Dan metode ini mungkin bukan hasil pemikiran Chen Lin, melainkan lebih seperti Sun Yutian. Jika dibandingkan seperti ini, Liu Hecheng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kawan, kenapa mengendarai mobilmu terasa sedikit berbeda? Ucapan sopir itu menyela pikiran Lin Yi. Setelah perbaikan besar, mobilnya jadi berbeda saat dikendarai, kata Lin Yi dengan santai. Jadi, itu saja. Pengemudi yang ditunjuk tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan dan tidak seprofesional Sun Yutian. Tapi mobil Anda sudah cukup tua, biasanya sudah waktunya untuk dibongkar, kata pengemudi yang ditunjuk. Saat ini, mobil buatan dalam negeri lebih murah, Anda bisa mendapatkannya dengan harga sedikit di atas 100.000 yuan. Aku hanya berusaha mencukupi kebutuhan, mencari uang memang tidak mudah. Bagaimana menjelaskannya? Menurut saya menghasilkan banyak uang itu tidak mudah, tetapi menghasilkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bukanlah masalah. Pengemudi yang ditunjuk terus mengobrol. Lihat aku tidak banyak bekerja di siang hari, hanya bekerja sedikit di malam hari, dan aku bisa menghasilkan puluhan ribu yuan sebulan. Setelah beberapa waktu, aku akan membeli mobil seharga lebih dari 200.000 yuan dan menikmatinya. Kedengarannya bagus juga, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Jadi kamu juga harus bekerja lebih keras, tidak bisa terus mengendarai mobil ini, suatu hari nanti akan dibongkar, kata pengemudi yang ditunjuk. Saat ini, gadis-gadis muda sangat materialistis, melihat mobilmu, mereka tidak akan mau masuk ke dalamnya. Tidak terlalu buruk, saya pernah mengantar beberapa wanita sebelumnya. Itu karena kamu tampan, kata pengemudi yang ditunjuk. Berbicara soal ini,
Ini soal kualitas, wanita yang sedikit berpengalaman, meskipun Anda tampan, tidak akan mau masuk ke mobil Anda. Sepertinya itu benar, kata Lin Yi sambil menyeringai. Ketika saya membeli mobil seharga lebih dari 200.000 yuan, pasti banyak wanita yang ingin ikut naik mobil bersama saya. Pengemudi yang ditunjuk itu berkata dengan bangga. Jadi kamu juga harus bekerja keras, lebih baik jangan mengendarai mobil ini terlalu lama, mobil ini memang tidak sesuai standar. Bab 3282. Yah, ini canggung. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di area villa. Kawan, tujuan kita di sekitar sini, di mana aku harus memarkir mobil untukmu. Lin Yi menunjuk ke gerbang depan villa tersebut. Masuk saja ke dalam. Wah, sobat, kamu beneran kerja di sini. Sopir yang ditunjuk itu tertawa dan berkata, sebagai petugas keamanan di sini, kamu pasti bertemu banyak orang kaya, kan? Tidak terlalu buruk, kondisinya cukup baik. Pekerjaan ini cukup bagus, tapi kamu masih sangat muda melakukan ini, bukankah ini terlalu tidak ambisius, kamu harus berjuang dalam hidup. Pengemudi yang ditunjuk berkata, saya baru berusia 40 tahun, tidak mungkin saya akan melakukan ini, mungkin ketika saya berusia lebih dari 60 tahun, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi petugas keamanan. Masuk akal. Pengemudi yang ditunjuk mengantarkan mobil ke pintu masuk, dan gerbang terbuka secara otomatis. Hah, mobilmu bisa diparkir di dalam. Saya memiliki hak istimewa itu. Pekerjaanmu benar-benar memiliki tunjangan yang bagus. Sopir yang ditunjuk berkomentar. Beberapa kompleks perumahan mewah sama sekali tidak mengizinkan kendaraan dari luar, tetapi di sini bahkan mobil petugas keamanan pun bisa masuk, itu sangat perhatian. Di mana Anda memarkir mobil Anda, apakah ada tempat parkir khusus untuk karyawan? Ada, cukup lurus saja dan belok kanan. Seperti yang kuduga, meskipun mereka mengizinkanmu masuk dengan mobil, mereka tidak akan mengizinkanmu parkir di tempat terbuka. Pengemudi yang ditunjuk itu berbicara dengan fasih. Komunitas kelas atas memang seperti itu, khawatir akan berdampak pada penampilan. Lin Yi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di tikungan di depan, dan pengemudi yang ditunjuk menjulurkan lehernya untuk melihat sekeliling. Kawan, hanya ada satu rumah di depan, dan aku tidak melihat tempat parkir. Parkir saja mobilnya di halaman, ada garasi di sebelahnya. Hah, apakah petugas keamanan sekarang diperlakukan sebaik itu, bahkan bisa parkir di garasi penghuni? Perawatannya memang cukup bagus. Apakah karena tidak ada yang tinggal di rumah ini, jadi kalian menempatinya? Dari mana kita akan mendapatkan keberanian untuk melakukan itu? Haha, aku mengerti maksudmu, karena toh tidak ada yang tinggal di sini, kosong ya kosong, kamu bisa tetap bertugas di sini, itu tidak sia-sia. Pengemudi yang ditunjuk mengendarai mobil ke halaman dan sampai ke pintu garasi. Melihat mobil-mobil di dalam, pengemudi yang ditunjuk terkejut. Karena ada sebuah culinan, sebuah Pagani, dan sebuah Alfa yang terparkir di dalam, menyisakan satu tempat untuk sari milik Lin Yi. Apa yang terjadi, kenapa ada begitu banyak mobil bagus? Jangan khawatir, parkir saja di dalam. Pengemudi yang ditunjuk agak gugup, gemetar saat memarkir mobil di dalam. Jika dia sampai tergores sedikit saja, dia tidak akan mampu membelinya bahkan dengan menjual dirinya sendiri. Setelah memarkir mobil, pengemudi yang ditunjuk dengan tenang mengeluarkan sepeda listrik lipatnya. Begitu keluar dari mobil, dia mendengar suara nuo-nuo kecil. Lin Yi berjongkok dan dengan spontan menggendongnya. Ji Qingyan mengikuti di belakangnya sambil berkata, seingat saya, sepertinya ini pertama kalinya Anda menghubungi pengemudi yang ditunjuk. Saya makan malam bersama rekan-rekan, jika saya mengemudi sendiri, saya pasti akan membuat mereka takut. Budi, apakah tempat ini rumahmu? Sopir yang ditunjuk menyela. Pengemudi yang ditunjuk itu tercengang. Apakah semua mobil di garasi itu milikmu? Siapa lagi yang berani memarkir mobil mereka di sini? Pengemudi yang ditunjuk berdiri di sana dengan canggung. Dengan kekayaan bersih sebesar itu, mengapa masih mengendarai sari? Mobil itu sudah dimodifikasi, satu mesinnya saja bernilai lebih dari 200.000. Hal ini membuat pengemudi semakin malu, dan ia tak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Sambil menundukkan kepala, dia dengan canggung mengendarai sepeda listriknya pergi. Hari pertama kerja, dan sudah ada makan malam pimpinan, kamu seperti mengubah masalah menjadi keberuntungan. Ji Qingyan sudah mengetahui kejadian hari itu. Sama-sama, makan malam ini bukan tanpa alasan, hari pertama kerja, dan saya sudah terlibat dalam perebutan kekuasaan antar faksi, pekerjaan tidak akan mudah di masa depan. Hah, bahkan dealer mobil pun punya masalah seperti ini. Ini jauh lebih rumit daripada yang bisa kau bayangkan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ayo masuk ke dalam, nanti aku ceritakan perlahan. Oke. Lin Yi menggendong bayi itu, dan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu masuk ke dalam. Lin Yi menceritakan kejadian hari itu kepada Ji Qingyan.
Seberapa banyak orang yang bisa dipekerjakan oleh sebuah dealer mobil, apakah semua ini sepadan? Siapa yang bisa memastikan? Aku sendiri pun bingung, ini seperti bermain rumah-rumahan dengan anak-anak. Anggap saja seperti bermain game bersama mereka, kebahagiaan adalah yang terpenting, hal lain tidak penting. Aku juga berpikir begitu, menyaksikan mereka bersekongkol melawan satu sama lain terasa cukup menarik. Apakah Anda perlu saya membelikan beberapa mobil untuk mendukung Anda, untuk mengadakan acara pembukaan besar atau semacamnya? Lebih baik jangan, di rumah terlalu banyak mobil, kita bahkan tidak bisa mengendarai semuanya. Dari apa yang Anda katakan, Direktur Lin berencana membiarkan kemampuan Anda yang berbicara. Keduanya mengobrol sebentar, lalu bermain bersama dengan anak itu, hingga tertidur. Hari yang damai dan menyenangkan telah berakhir. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi pergi bekerja. Dalam perjalanan, ia menerima telepon dari Xiao Bing. Bos, saudara-saudara keluarga He sudah ditangani. Itu dilakukan secara pribadi, tidak banyak orang yang tahu. Bagaimana reaksi keluarga He? Mereka cukup patuh, lagi pula, dengan bukti yang kuat, jika mereka tidak ingin mati, mereka harus berperilaku baik, kata Xiao Bing. Keluarga He sudah tamat, mereka tidak akan tampil di panggung lagi. Mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri di barisan belakang, tidak pernah sampai ke panggung, kata Lin Yi. Bagaimana kabar Katebar? Semuanya berjalan lancar, semua orang telah ditangkap. Seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dalam pekerjaan penerjemahan? Memang masih lambat, tetapi kami sudah mulai melihat beberapa hasilnya sekarang, kata Xiao Bing. Ketua tim Chen menduga bahwa benda-benda di makam perunggu dan dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh suku primitif mungkin berkaitan dengan bioteknologi, tetapi isi spesifiknya perlu diterjemahkan lebih lanjut untuk mengetahuinya. Sepertinya tidak akan ada kemajuan dalam jangka pendek. Memang benar, tetapi menurut saudari Qiu, kelompok itu tampaknya memiliki ide baru, berencana untuk menyelidiki ke dalam suku tersebut, dan masalah ini telah dijadwalkan. Kata Xiao Bing. Menurut saudari Qiu, ada kemungkinan besar kita akan dikirim ke sana. Kalau begitu, mari kita tunggu pemberitahuannya. Ngomong-ngomong, Lin Bro, ada satu hal lagi, kata Xiao Bing. Sebelumnya Anda meminta kami untuk mengawasi KG Group, dan baru-baru ini kami telah menggali beberapa informasi. Perusahaan ini tidak seperti yang kami bayangkan, tampaknya memiliki latar belakang resmi yang sangat kuat. Latar belakang resmi, Anda yakin? Tidak yakin, kata Xiao Bing. Namun di balik perusahaan ini, tampaknya ada kekuatan tersembunyi yang menggerakkannya, yang berhasil membantu mereka melewati krisis beberapa kali, dengan keterlibatan dari beberapa bank besar di negara yang indah ini, memiliki kemampuan ini sama sekali bukan hal yang mudah. Sepertinya melampaui ekspektasi bukanlah suatu kebetulan. Selain itu, ada banyak aspek yang belum kita pahami, kata Xiao Bing. Mereka memiliki cukup banyak investasi di beberapa wilayah luar negeri yang kurang berkembang. Saya sudah bertanya kepada beberapa paman di rumah, mereka juga tidak begitu mengerti perilaku ini, sepertinya agak aneh. Bab 3283. Tongkat Pengacau. Setelah mendengarkan analisis Xiao Bing, Lin Yi juga merasa agak aneh. Sekalipun mereka berinvestasi di sebuah pabrik, seharusnya lokasinya tidak berada di tempat terpencil seperti itu. Hal itu tidak sejalan dengan prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Teruslah melakukan penyelidikan, suatu hari nanti akan ada hasilnya, kata Lin Yi. Tapi untuk sekarang, ini waktu liburan, dan kamu tidak perlu mengerahkan seluruh energimu untuk hal-hal ini. Istirahatlah yang cukup, siapa tahu kapan tugas baru akan muncul. Oke, Lin Bro. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Luoki? Dia sudah baik-baik saja sekarang. Kemarin kami pergi ke diskotik, dan dia lebih bersenang-senang daripada saya. Bagus sekali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Setelah membahas urusan bisnis, Lin Yi menutup telepon. Kecuali masalah dengan grup KG, semuanya sesuai dengan harapan Lin Yi. Namun justru grup KG inilah yang membuat Lin Yi sedikit bingung. Namun, rinciannya harus menunggu hasil investigasi. Dengan pemikiran itu, Lin Yi mempercepat laju kendaraannya dan menuju ke toko 4S. Tugas-tugas tersebut tetap perlu diselesaikan dengan segera. Lagi pula, tugas baru bisa datang kapan saja. Masih banyak penghargaan yang perlu diraih. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di toko 4S dengan mobil. Sebagian besar orang lain juga ada di sana, tetapi banyak yang tampak lesu. Bersembunyi di sudut-sudut, menyantap sarapan yang mereka beli sendiri. Sesuai prosedur, mereka berganti pakaian. Pekerjaan hari itu resmi dimulai. Lin Yi, kemarilah. Tepat setelah berganti pakaian, dia mendengar seseorang memanggilnya. Saat mendongak, dia melihat itu adalah ketua tim penjualan, Li Huaiming. Toko tersebut memiliki total 15 tenaga penjualan, yang dibagi menjadi dua kelompok. Li Huaiming adalah pemimpin dari sebuah kelompok yang beranggotakan 7 orang, yang semuanya bersekutu dengan Chen Lin.
Susunan kelompok lainnya agak lebih kompleks, dengan faksi-faksi dari kedua belah pihak. Karakter seperti Lin Yi, dengan peran yang bersifat menyamar, ditempatkan dalam satu kelompok. Namun semua orang tahu bahwa perbedaan hanya terletak pada tugas kelompok, mereka biasanya mengobrol dan bercanda. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menghasilkan uang, bukan membentuk faksi, tidak seperti persaingan sengit yang digambarkan di TV. Ada apa? Lin Yi berjalan mendekat dan bertanya. Seseorang memberimu materi belajar kemarin, kan? Mereka memberiku sebagian darinya. Li Huaiming mengeluarkan bagian lain dari bahan-bahan tersebut dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Semua ini adalah materi untuk posisi penjualan. Pelajarilah di ruang konferensi, ada ujian dalam 3 hari. Anda akan resmi ditugaskan setelah lulus. Apakah ada persyaratan seperti itu untuk posisi penjualan? Bagaimana menurutmu? Li Huaiming berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir sembarang orang bisa bekerja di bidang penjualan? Aku memang benar-benar berpikir begitu. Saat Li Huaiming hendak pergi, dia berhenti sejenak, terkejut karena Lin Yi berani berbicara kepadanya seperti itu. Sikap macam apa ini? Apa kau benar-benar berpikir berada bersama kakak ketiga membuatmu bertindak sembrono? Teriakan tegas Li Huaiming menarik perhatian orang lain, dan mereka semua menoleh. Banyak yang sudah menebak alasannya. Kenyataan bahwa Lin Yi mendapatkan posisi di bagian penjualan adalah berkat koneksi yang diperoleh melalui Liu Hecheng dan Sun Yutian. Sederhananya, dia didukung oleh Liu Hecheng. Saat Li Huaiming bersama Chen Lin, tentu saja akan terjadi konflik karena Lin Yi ditugaskan ke kelompoknya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak ketiga, ini hanya pendapat saya. Jangan berpura-pura polos. Orang lain mungkin percaya, tapi aku tidak. Kata Li Huaiming. Jika Anda mampu, Anda akan bekerja. Jika tidak, pergilah. Ini bukan tempat untuk para pengangguran. Lin Yi menggaruk telinganya dengan tak berdaya dan menepuk bahu Li Huayang. Kau hanyalah seorang sales mobil, tidak berbeda dengan seorang wanita yang menjual bakpao di pinggir jalan. Hanya seorang ketua tim, jangan sombong. Dengan rasa hormat, kau adalah ketua tim, tampaknya, kau bukan apa-apa. Fokuslah pada pekerjaanmu dan berhenti membuat masalah di pagi hari. Mendesis. Para penonton terdiam tanpa kata. Tak ada yang menyangka Lin Yi akan membalas Li Huaiming dengan cara seperti itu. Itu keren banget. Lin Yi hendak pergi ketika tiba-tiba Li Huaiming menarik pakaiannya. Jangan pergi, menurutmu kau sedang berbicara dengan siapa? Teriakan yang nyaring. Tatapan Lin Yi setajam pisau. Tubuh Li Huaiming menegang, dan langsung merinding. Didorong oleh insting, dia melepaskan pakaian Lin Yi. Lin Yi kemudian pergi, menuju ruang santai di lantai 2 untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Lin Yi, kau sungguh luar biasa, memaki Li Huayang di hari kedua kerjamu. Wanita yang berbicara itu bernama Heli, pemimpin kelompok kedua. Mengenakan seragam, dia memiliki kecantikan dan karisma. Secara keseluruhan, dia sedikit mengingatkannya pada Wang Ying. Dialah yang secara aktif memberikan bahan-bahan tersebut kepadanya ketika dia tiba kemarin. Agak idiot, ujar Lin Yi. Dia memang bisa menyebalkan. Bekerja di sini terasa seperti berada di drama istana, banyak orang menganggapnya menjengkelkan. Siapa yang tidak merasakan hal itu? Baiklah, mari kita mulai dengan bahan-bahan ini, kata Heli. Mulailah dengan model-model kelas bawah, itu yang paling cepat terjual. Kemudian lihat asuransi, lalu mobil-mobil kelas atas. Anda bisa bertanya kepada saya jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti. Mengerti. Lin Yi memiliki daya ingat yang cukup baik, dan menjelang siang, dia hampir menghafal spesifikasi model-model kelas bawah. Asuransi bukanlah tantangan besar bagi Lin Yi. Bagi pemilik mobil, hal-hal ini hampir merupakan akal sehat. Kerusakan, pihak ketiga, asuransi wajib, pajak kendaraan dan kapal. Bagi orang awam, cukup dengan membahas hal-hal dasar ini saja sudah cukup. Ayo, waktunya makan siang. Pada siang hari, Sun Yutian datang menemui Lin Yi. Sama seperti kemarin, dengan sarung tangan terselip di sakunya, tampak santai. Makanan di kantin lumayan enak, hanya sedikit monoton. Tidak perlu terlalu pilih-pilih dengan penawaran gratis. Aku juga akan ikut bersenang-senang. Setelah keduanya duduk, Heli membawa nampannya dan duduk di sebelah Sun Yutian. Kakak ketiga, minggu lalu kau bilang akan membelikanku perlengkapan cuci mobil, dan sekarang sudah seminggu berlalu. Kenapa terburu-buru? Pabrikan baru saja mengirimkannya, akan sampai dalam beberapa hari. Saya akan menyisihkan satu set untuk Anda. Hehe, terima kasih kakak ketiga. Jangan hanya mengucapkan terima kasih, bekerjalah lebih keras, kirimkan lebih banyak mobil kepada saya, dan semuanya akan beres. Tidak masalah, kata Heli sambil tersenyum lebar. Sun Yutian melanjutkan makannya sambil menatap Lin Yi. Kudengar kau dan Li Huaiming bertengkar. Dia agak gila, komentar Lin Yi. Haha, itu artinya kamu normal. Hah,
Kamu juga tidak menyukainya. Kami tidak berada di departemen yang sama, ini bukan masalah besar, tapi dia bukan orang yang mudah disukai. Sun Yutian menunjuk ke kepalanya, sepertinya proses berpikirnya tidak normal, kami tidak sependapat. Kakak ketiga, bukankah para pemimpin tahu seperti apa dia? Mengapa mereka tidak memecatnya saja, kata Heli. Meskipun dia seorang pemimpin kelompok, kemampuannya biasa-biasa saja. Penjualannya bulan lalu lebih buruk daripada penjualan saya. Kamu berpikir terlalu sempit. Sun Yutian menatap Lin Yi, jika kau yang bertanggung jawab, apakah kau akan memecat Li Huaiming? Tentu tidak, saya ingin lebih banyak orang seperti dia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.